Nah, sampaikan kepada Abu Talha bahwa Allah itu sangat kagum, Allah itu sangat suka dengan perbuatan kalian tadi malam dalam menjamu tamu kalian. Pada saat itu turunlah ayat wa yubsiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mementingkan orang lain ketimbang diri mereka walaupun mereka mengalami kesusahan. Itu sifat orang beriman. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Sampai mana? Ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Ilan qala wa hakadha dakhala haula'il asyrafu fi dinil Islam wa lam yakun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayfun yadribu bihi anaqahum. Silakan, siapa mau baca? Kosum, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hakadha, ya. Demikianlah kata musannif. Ya. Masuk orang-orang mulia ini fi dinil Islami, di dalam agama Islam. Jadi ini kita berada pada akhir dari pembahasan ad-da'watu sirran, ya, dakwah secara sembunyi-sembunyinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, paling terakhir kisah yang disebutkan yang masuk Islam dari as-sabiqin al-awwalin adalah Khalid bin Sa'id bin al-As. Kemudian kata musannif wa hakadha, dan demikianlah dakhala haula'il asyrafu, masuk mereka ini orang-orang yang mulia ini, artinya orang-orang besar dari kalangan para bangsawan yang berada pada menengah ke atas status sosial mereka di tanah masyarakat. Itu maksudnya yang disebut dengan asyraf, seperti baginda Abu Bakar, seperti baginda Utsman dan lain sebagainya. Itu asyraf semua. Nah, mereka ini masuk ke dalam agama Islam, ya, seperti itu, seperti yang sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Oke. Ya. Ya, walam yakun, dalam keadaan lam yakun, tidak ada bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu saifun, yaitu pedang, yadribu bihi a'naqahum, yang ia gunakan untuk memukul a'naqahum, leher mereka, ya, untuk memenggal kepala mereka atau menundukkan mereka, bahasa kasarnya seperti itu atau mafhumnya. Hatta yuti'uhu, sampai mereka mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam sadirina, dalam keadaan tunduk. Jadi para pembesar di waktu itu masuk ke dalam agama Islam, padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahasa mafhumnya, tidak punya kekuatan lebih untuk kemudian membuat mereka tunduk, beriman dan masuk kepada agamanya. Ya. Artinya apa? Artinya bahwa yang membuat mereka masuk Islam pada saat itu adalah pilihan sendiri. Dalam hal ini adalah Allah masukkan keimanan ke dalam hati mereka. Nah, itu yang dimaksud oleh musannif di sini. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu dia tidak punya pedang yang dia bisa gunakan untuk kemudian menundukkan orang-orang ini masuk ke dalam agamanya. Nah, walaysa
Ya, walaysa ma'ahu, dan tiada juga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ma yuraghibu fihi, apa yang memotivasi kepadanya, artinya apa yang kemudian membuat mereka tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak punya media atau tidak punya sesuatu yang bisa membuat seperti itu. Hatta yatrukaha ulail udama'u, sampai-sampai mereka ini para pembesar meninggalkan bapak mereka. Nah, jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selain dia tidak punya kekuatan, tidak punya pedang dalam bahasa musannif di sini untuk menundukkan mereka, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak punya sesuatu yang bisa bahasa mafhumnya diiming-imingkan kepada mereka agar mereka tertarik masuk kepada Islam. Artinya apa ya? Itulah kesimpulannya, adalah yang membuat mereka seperti itu ya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul tidak punya apa-apa kemudian yang menarik mereka agar supaya masuk ke dalam Islam. Bahkan saking maunya mereka, saking bertapaknya iman di dalam hati mereka, sehingga mereka masuk Islam itu sampai kepada tahap mereka rela meninggalkan bapak-bapak mereka. Paling terakhir kisahnya kemarin kita sebutkan, Khalid bin Sa'id meninggalkan orang tuanya. Abdurrahman bin Auf juga seperti itu. Nah, ini apa yang membuat mereka kok bisa seperti itu? Jadi tidak ada faktor dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Faktor inti dari semua ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sama sekali, karena memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya azhadun nasi, orang yang paling zuhud. Dia tidak punya harta untuk diberikan kepada mereka para pengikutnya kelak di kemudian hari ketika mereka mau bergabung dengan agama Islam. Tidak ada iming-imingan seperti itu, tidak ada gaji, tidak ada upah. Itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, azhadun nas, paling zuhudnya manusia. Bahkan Sayyidatuna Aisyah itu pernah meriwayatkan satu hadis, kata beliau, ma syabi'a alu Muhammadin mundu qadimal madinata minal burri salayalin tiba'an. Keluarga Muhammad itu waktu hijrahnya ke Madinah, kata Sayyidatuna Aisyah, itu tidak pernah dia kenyang dengan gandum selama 3 malam berturut-turut. Bahkan ya dalam mayoritas hari-hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada yang bisa dimakan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa riwayat itu kalau sudah pagi hari itu bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, ya Humairah, wahai Sayyidatuna Aisyah, al-indaki tu'am, apakah ada di sisimu itu makanan? Kata Sayyidatuna Aisyah, tidak ada. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, alhamdulillah fa inni sha'imun. Segala puji bagi Allah, kalau begitu saya puasa. Banyak riwayat-riwayat yang mengindikasikan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memang zuhud sekali. Tidak ada yang bisa mereka beri kepada para pengikutnya. Waktu tibanya di Madinah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu didatangi oleh salah seorang sahabat dari kalangan muhajirin. Kata sahabat itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asobani ju', aku ini ditimpa lapar kak wahai Rasulullah. Yang namanya orang muhajirin yang diusir dari Makkah, tinggalkan semua harta mereka, pergi ke Madinah, bahasa kita merantau lah, hijrah ke Madinah. Ya sampai di sana ya tidak ada yang bisa dimakan, jadi mereka kelaparan. Mengadu salah seorang daripada mereka kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengutus seseorang untuk menanyakan istri-istrinya, ada nggak makanan? Semua istrinya menjawab tidak ada yang bisa dimakan. Itu luar biasanya zuhudnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau diteruskan itu riwayat, pada saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya kepada orang-orang Ansor pada saat itu. Ya, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa di antara kalian yang mau menjamu laki-laki ini malam ini, maka dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada saat itu kemudian salah seorang daripada orang Ansor itu, penduduk asli Madinah itu mengatakan, ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah, biar aku yang talangi itu satu orang muhajirin itu yang kelaparan itu, biar aku talangi. Akhirnya singkat cerita,
Dibawa hadiah ke rumahnya, kemudian sampai di rumahnya ditanya sama istrinya, apakah ada makanan untuk tamu kita malam ini? Kata istrinya pada saat itu, tidak ada, illa ta'amu sibyani, kecuali makanan anak-anakku saja. Artinya ada makanan, tapi untuk anak-anakku, untuk anak-anak kita lah, kurang lebih seperti itu. Kata laki-laki tersebut dalam riwayat yang paling sahih mengatakan bahwa dia adalah Abu Thalhah, namanya itu laki-laki sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah pada saat itu kemudian begini saja kata Abu Thalhah, alihkan perhatian anak-anak itu kalau datang tamu kita nanti, kalau bisa matikan lampu, kemudian hibur dia, bagaimana caramu menghibur dia, kemudian dia agar supaya dia tertidur. Nah pada saat itu datang tamunya, betul dimatikan lampu, ketiduran anaknya, kemudian makanan untuk anaknya itu diberikan kepada tamu. Luar biasanya itu yang namanya ikramut doi, ikramut tuyuk, memuliakan tamu. Itu dalam satu bab biasa dibahas, sering dibahas di dalam kitab-kitab. Satu bab dibahas tentang etika memuliakan tamu sampai kepada tahap itu. Akhirnya diberikanlah makanan tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya kemudian sahabat ini atau Abu Thalhah ini menuju kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi dia berkata sepatah kata di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, qad ajaballahu min soni'atikum al-lailata. Allah itu sangat kagum terhadap apa yang kalian lakukan malam tadi. Nah tahu oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sampaikan kepada Abu Thalhah bahwa Allah itu sangat kagum, Allah itu sangat suka dengan perbuatan kalian tadi malam dalam menjamu tamu kalian. Pada saat itu turunlah ayat wa yubsiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mementingkan orang lain ketimbang diri mereka walaupun mereka mengalami kesusahan. Itu sifat orang beriman. Ada yang begitu di sini? Ada? Kelaparan temannya, tinggal sedikit hanya untuk saya. Kalau kasih ini habis mendadak ikut apa? Ada yang begitu di sini? Itu sifat orang beriman. Harus kalian amalkan yang begitu. Kalau bisa utamakan teman kalian berbanding diri kalian, apalagi dia adalah tamu di rumah kita. Bahkan bukan tamu sekalipun kita lebih mementingkan teman. Satu riwayat lagi, pada suatu peperangan pasukan banyak yang terluka. Seusai peperangan tersebut mengumpulkan pasukan yang terluka ini berdarah-darah, kumpulkan. Ada riwayat mengatakan 7 orang dalam keadaan sekarat pada saat itu. Jadi dekati, apa keinginan terakhirmu yang kamu inginkan di dunia ini pada saat ini? Kata orang itu, kasihan, saya mau minum. Ya pahamlah, orang itu kalau darah banyak keluar kering tenggorokan itu selalu mau minum. Jadi kalau misalnya waliyadzubillah ada orang yang tabrakan, paling jangan berganda kasih minum, karena memang itu yang mereka inginkan. Ketika darah banyak keluar, saya mau air saja, kasih ke air, kasih ke air. Satu bagaimana, yang satunya juga seperti itu. Saya juga maunya air, sampai kepada yang ketujuh. Akhirnya diambillah air tersebut, kemudian dia berikan kepada orang yang terluka atau sahabatnya yang terluka tersebut. Begitu mau berikan air tersebut, yang di sampingnya itu yang di sampingnya itu terlihat sangat ingin, sama Cina bilang orang ngilari yang di sampingnya. Ketika mau berikan itu, jadi waktu sekarang itu mau diberikan sama dia, lihat sampingnya. Akhirnya dia bilang, kasih itu yang di samping saya. Akhirnya diberikan kepada yang di sampingnya. Yang di sampingnya juga, lihat yang di sampingnya, mau sekali kasih yang di samping. Ya kasih itu saja. Diberikan lagi kepada dia. Dia juga seperti itu sampai kepada yang ketujuh, yang terakhir itu bilang ketika mau dikasih sama dia, begini saja, kasih itu yang pertama tadi. Akhirnya kembali lagi kepada yang
pertama sampai kepada yang pertama dilihat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah mati. Kembali kepada yang kedua sama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah mati. Yang ketiga juga seperti itu sampai kepada yang ketujuh, meninggal semua. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itulah orang-orang yang lebih mementingkan orang lain ketimbang diri mereka walaupun mereka dalam kesusahan. Luar biasa itu keimanan para sahabat. Paham ya? Satu lagi, la yu'minu ahadukum, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Oh, bayangkan itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman salah seorang daripada kalian. Apalagi hukumnya kalau tidak beriman? Kafir. Bahasa kasar itu saya pakai ya, tapi tidak sampai ke tahap itu. Tidak beriman salah seorang daripada kalian sampai dia lebih mencintai saudaranya sama dengan dia mencintai dirinya sendiri. Itu sifat orang beriman. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman itu dengan orang beriman yang lain itu seperti satu bangunan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yashuddu ba'duhum ba'dah, saling menopang antara satu dengan yang lain. Wasyabbaka biyadaihi, ditasbih tangannya pada saat itu. Artinya pada saat dia mengatakan yashuddu ba'duhum ba'dah, maka sebegini tangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Siapa orang yang menunaikan hajat saudaranya, maka Allah akan menunaikan hajatnya. Wallahu fi aunil abdi madama al-abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa dan menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Nah, ini luar biasa. Banyak lagi riwayat-riwayat betapa kita itu harus saling mencintai antara satu dan yang lain. Kalau bisa lebihkan yang lain. Dalam satu riwayat juga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minin, perumpamaan orang yang beriman itu, fi tawadihim, dalam berkasih sayangnya mereka, wa tarahumihim, dan dalam saling mencintainya mereka, wa ta'atufihim, dan saling berlemah lembutnya mereka, kama salil jasad, seperti perumpamaan satu anggota tubuh. Ya. Idza staka minhu udun, apabila sakit salah satu daripada anggota tubuh, tada'alahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma, maka akan sakitlah anggota tubuh yang lain itu, akan terpengaruhlah kepada anggota tubuh yang lain dengan apa? Dengan begadang dan sakit. Nah, kalau sakit gigi, mata bisa tidur enggak? Mata begadang terus. Kenapa sakit gigi? Loh, kan yang sakit cuma gigi, kenapa mata ikut-ikutan? Nah, itulah perumpamaan orang yang beriman. Kalau saudaramu menderita, saudaramu sakit, usahakan rasakan juga itu oleh dirimu. Nah, kurang lebih seperti artinya ya, akhirnya kita santuni dan lain sebagainya, kita obati dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu. Sakit perut, kaki juga malas jalan, datang nyeri haid, kepala juga pusing dan lain sebagainya, pening, loh kok nyambung ya begitu. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan yang luar biasa terkait kita dalam hal berkasih sayang, kayak satu menyatu, kayak satu jiwa, satu raga kita, dan itu yang harus kalian amalkan dan terapkan di pondok pesantren salafiyah kurang lebih seperti itu. Nah, ini sedikit keluar dari pembahasannya. Yang jelasnya yang sedang kita bahas tadi ini berhubungan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memang orang yang paling zuhud, tidak ada apa-apanya. Baginda Umar sampai menangis loh ketika dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya. Pada saat itu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam pas juga baru bangun dari pembaringannya. Begitu dia terbangun, dia lihat itu punggungnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bergaris-garis. Kenapa? Bekas tikar yang terbuat dari pelepah
atau daun kurma. Coba tidur kok tanpa menggunakan baju di tikar kelapa ya. Di sini kita tidak ada kurma daun kelapa, tidur lama di berubah pasti berbekas di belakang. Kayak garis-garis seperti itu. Nah, lihat itu oleh Baginda Umar, menangis dia. Ditanya, kenapa engkau menangis? Katanya, aku menangis karena melihat, mengingat itu orang-orang atau para raja Kaisar, para raja Romawi, para raja Parsi, para raja Habasah, semuanya bergelimang harta, bahkan luar biasa kekayaan mereka, padahal mereka adalah pemimpin dunia saja, sedangkan engkau wahai Rasulullah pemimpin dunia akhirat, tapi keadaanmu seperti ini. Nah, itu yang membuat Rasulullah Baginda Umar kemudian iba, bahasa kasarnya, menangis melihat keadaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali kepada masalah kita. Di awal dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak punya harta untuk menarik orang itu agar mau beriman atau masuk Islam. Kita bisa tebak siapa yang menyebabkan semua itu atau yang membuat mereka seperti itu. Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika iman sudah bertapak di dalam hati. Laisa ma'ahu ma yuraggibu fi hatta yatruka haula'il ulama wa ba'hum. Tiadalah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam apa yang memotivasi padanya sampai-sampai mereka meninggalkan para pembesar ini, bapak mereka, ibu mereka, nenek mereka tinggalkan demi masuk ke dalam agama Islam. Itu luar biasa. Terus wadawis sarwati minhum, ya. Dan mereka meninggalkan zawis sarwa, orang-orang yang kaya daripada mereka. Nah, ini untuk para budak. Para budak itu rata-rata tinggalkan tuannya, padahal tuannya orang kaya. Zawis sarwa. Kenapa begitu? Ya Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan hidayah kepada mereka. Wa yattabi'ur rasul, kemudian mereka mengikuti Rasul, tinggalkan bapak mereka, tinggalkan tua mereka, kemudian mereka memilih mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Liya'kulu min fadli malihi, untuk mereka makan dari kelebihan hartanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang seperti itu. Artinya mereka tidak di luar nalar akal sehat kita. Mereka tinggalkan orang-orang kayanya mereka tinggalkan bapak-bapak mereka, kemudian sama bergabung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memakan harta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu tujuan mereka, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak punya harta. Nah, bahkan al-katsiru minhum, bahkan terus ya, bahkan al-katsiru minhum, bahkan adalah kebanyakan daripada mereka itu justru wasi as-sarwati, ya. Itu luas sekali kekayaan mereka. Aksara minhu alaihi salatu wasallam, yang lebih banyak daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Justru di antara para pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu banyak dari kalangan orang-orang kaya yang melebihi kekayaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang beriman kepada mereka. Nah, ini aneh semua ini yang dipaparkan oleh musannif, kok bisanya mereka seperti itu. Ya itulah itu ujung-ujungnya ini nanti ini kesimpulannya, ya begitulah Allah kalau dia berikan kepada orang hidayahnya. Terkadang itu akal tidak berfungsi, tidak logis, kok bisa hanya tinggalkan bapak-bapaknya, rela kemudian menderita bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan tuannya, padahal kalau mau mereka itu bisa menjadi orang-orang yang sejahtera, sentosa, damai tanpa harus mengikut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya Allah berkehendak lain. Begitulah cara Allah di awal-awal dalam memasukkan orang ke dalam agama Islam yang kemudian menjadi tonggak utama nanti agama Islam itu dari mereka menyebar ke seluruh penjuru dunia. Oke, jadi bahkan katanya kebanyakan dari mereka itu luas kekayaan melebihi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ke Abu Bakar, seperti misalnya Abu Bakar, orang kaya raya baginda Abu Bakar itu. Abu Bakar, siapa lagi? Wa Utsman bin Affan, ini orang-orang kaya semua. Wa Khalid bin Sa'id, dan Khalid bin Sa'id, ya, itu juga orang-orang kaya semua, konglomerat bangsawan. Wa ghairihim, dan selain daripada mereka. Ada Thalhah bin Ubaidillah, ada Abdurrahman bin Auf, ada Zubair bin Awam, dan seterusnya. Ini kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terkenal sebagai orang-orang
kaya raya, bangsawan, konglomerat, kurang lebih seperti itu. Tetapi mereka tinggalkan kemegahan dunia dan ikut di dalam ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Ya, walladzina tabauhu minal mawali, dan orang-orang yang mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam minal mawali, dari kalangan para budak. Ikhtarul adha, mereka lebih memilih al-adha, penderitaan. Mereka lebih memilih al-adha, ya, penderitaan, disakiti, dianiaya. Wal ju'a, dan juga kelaparan, mereka lebih memilih lapar. Wal masyaqqati, dan juga kesusahan-kesusahan, ma'itibahir Rasul, demi mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah kita cerita tentang Bilal bin Abi Rabah yang sampai dipanasi di tengah matahari, tanpa menggunakan baju, ada yang dipakaikan besi kepadanya, kemudian dipanasi di tengah matahari. Ini kan penderitaan yang luar biasa. Tetapi mereka, kalangan budak ini lebih memilih itu. Nah, pilih semua itu ya demi agama Islam. Ada yang juga bahkan sampai ditusuk kemaluannya dan lain sebagainya. Ada yang ditindas, diseret dan lain sebagainya. Bilal juga ditindis batu pernah juga seperti itu, diseret, kemudian diteriaki oleh anak-anak, orang gila dan lain sebagainya. Tetapi Bilal tetap mengatakan pada saat itu, ahadun ahad, Maha Esa, Maha Esa. Nah, ini dari kalangan al-mawali banyak memilih al-adha wal ju'a wal masyaqqah demi mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Bihaitsu, ya, sekiranya lawittaba'u sadatahum, andai kata mereka ini mengikuti tuan-tuan mereka, ya, tidak masuk kepada agamanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lakanu fi hadhihi dunya, maka adalah mereka di dunia ini ahda ubalan, paling damainya hati mereka, perasaan mereka, wa an'ama aisyatan, dan paling nikmatnya kehidupan mereka. Andai mereka lebih memilih tuan mereka, misalnya, ya, yang namanya tuan pasti orang kaya raya, karena membeli budak itu tidak sembarang orang bisa membeli budak, karena budak mahal sekali harganya. Jadi budak ini ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka kepada keislaman, mereka lebih memilih dianiaya, dicaci maki dan seterusnya. Andai kata musannif mereka itu mengikuti tuannya, maka mereka berada pada kehidupan yang sejahtera, yang damai, hati mereka tenang, kehidupan mereka dipenuhi dengan kenikmatan. Tetapi mereka lebih memilih keimanan. Nah, Allahumma, kata musannif, Allahumma ya Allah, laisa dzalika, tiadalah yang demikian itu illa min hidayatillah, kecuali dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Apalagi ya, wasutu'i anwarid dini alaihim, dan pancaran cahaya agama alaihim, ke atas mereka. Itu yang menyebabkan pemandangan seperti itu terjadi di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau iman sudah bertambah, maka ya tadi yang saya katakan, terkadang akal itu tidak berfungsi, bahasa kasarnya seperti itu. Kita tidak lagi memperhatikan atau memikirkan terkait dengan menderitakah kita atau tidak. Yang jelasnya keimanan itu halawah sekali terasa, manis sekali terasa. Kata Herakl kepada Abu Sufyan, kira-kira orang-orang yang mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada enggak setelahnya kemudian murtad kembali murtad, artinya tidak ikut ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Abu Sufyan, tidak ada. Justru keimanan mereka itu semakin bertambah ketika masuk di agama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Herakl pada saat itu, Hercules, kalau betul apa yang kamu kata dia, seperti itulah keimanan kalau sudah bertapak di dalam hati, nikmatnya, manisnya sudah terasakan, ya seperti itu faktanya, kata Herakl pada saat itu. Kemudian dia mengatakan, jika betul apa yang kamu katakan kepada saya, maka tunggu saja, dia Rasulullah itu bilang kelak nanti akan menguasai
tempat aku berdiri saat ini. Orang kafir saja itu mengakui bahwa ketika keimanan itu sudah bertapak di dalam hati, maka dia tidak akan pernah goyah. Nah, ini yang terjadi pada sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidayah Allah, cahaya agama itu sudah ada pada diri mereka, sehingga penderitaan, hinaan, cacian, makian, hidup di perantauan itu kemudian sudah menjadi kebiasaan mereka. Artinya terasa tidak berharga atau tidak bernilai itu di mata mereka. Hatta sehinggalah hatta adraku sampai adraku mereka menjangkau atau menyusul mahum alaihi minad dolalah, apa yang ada mereka ke atasnya berupa kesesatan, mereka susul itu, maksudnya mereka ganti itu apa yang dulunya mereka sesat, wa ma alaihi rasulullahi minal huda atau al-hadi, dengan apa yang ada ke atasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam minal huda berupa hidayah. Jadi kesesatan yang mereka lakukan sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hadir di tengah-tengah mereka ganti semua, mereka susul semua itu dengan apa? Dengan hidayah yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu habis pembahasan terkait dengan dakwah sirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Azannya belum salawat ya. Terus sementara salawat nih sampai situ kapan dulu. Ada yang mau bertanya silahkan. Jadi habis pembahasan kita terkait dengan dakwah sirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali para sahabat diceritakan oleh musannif di sini yang masuk Islam di awal-awal itu. Kemudian ditutupi dengan kekaguman musannif di sini terkait dengan berimannya mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kagum beliau kok bisanya beriman kepada Rasulullah, ada orang kaya, ada para budak, sampai-sampai mereka meninggalkan bapaknya, orang tuanya, sampai-sampai mereka meninggalkan tuanya. Itu kagum musannif. Nah, beliau tarik kesimpulan di akhir ini bahwa ya begitulah Allah. Ya kalau Allah berikan hidayah kepada mereka ya seperti itu, maka keimanan itu akan terasa manis, keduniaan itu akan terasa pahit. Itulah sifat yang namanya iman itu kalau ada di dalam diri seseorang. Dan bagaimana mengekalkan iman tersebut? Ya tentunya banyak-banyak kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap keimanan itu ditetapkan di dalam hati kita. Bahkan itu yang terpenting ya, di antara semuanya yang paling penting untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memantapkan keimanan kita. Nah, pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang al-jahru bit-tabligh, yaitu terang-terangan dalam bertabligh atau dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang tadi yang sudah ini dakwah secara sembunyi-sembunyi, nanti akan ada dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi itu masanya 2 tahun, ada riwayat yang mengatakan masanya 3 tahun. Nanti ya, dakwah secara terang-terangan ketika ayat turun mengatakan wasda' bima tu'mar, teruskanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Nah, di awal-awal dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan, nah di situ mendapat penghinaan daripada Abu Lahab, dan pada saat itu juga turun surah Al-Masad, tabbat yada Abi Lahab. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan semua orang-orang pada saat itu, keluarganya, ayo masuk Islam, terang-terangan, karena ada ayat turun yang mengatakan wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada keluargamu yang dekat. Kumpulkan semua itu, keluarganya, marga-marganya, kumpulkan. Kira-kira kalian percaya nggak kalau saya bilang begini? Kata orang-orang kerabatnya, iya percaya, karena kamu tidak pernah bohong, karena memang al-amin pada saat itu. Nah, kalau begitu pada saya ini adalah utusan Allah yang memberikan nasihat kepada
kepada kalian. Kata Abu Lahab, alihada jama'atana, untuk inikah kamu kumpulkan kami di sini wahai Muhammad? Tabbat, celaka kamu wahai Muhammad. Akhirnya turunlah ayat pada saat itu yang memalingkan perkataan itu kepada dirinya sendiri. Tabbat tiada Abi Lahab, celakalah kedua tangan Abu Lahab, maksudnya dirinya Abu Lahab. Itu nanti kita bahas pada pembahasan al-jahru bit tabligh, pasti dimuat itu kisahnya Abu Lahab di mana saja kitab sejarah sirah yang berhubungan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke, tidak ada yang mau bertanya? Tidak ada, kita tutup dengan membaca doa. Silakan.